Syekh Mu'taillah berkata dalam kitabnya Al-Hikam, semoga kita menjadi hamba Allah yang suci dalam pelajari ilmu tasawuf. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa katanya? Jangan tinggalkan zikir lantaran hatimu tidak bisa khusyuk. Masya Allah. Jangan tinggalkan zikir kalau kamu nggak bisa khusyuk. Jadi zikir itu tidak ada syarat orang khusyuk atau tidak zikirnya diterima. Beda dengan sholat, beda dengan ibadah lain. Zikir adalah amalan walaupun dia lalai sambil tidur, sambil makan, sambil bicara, sambil mengobrol, zikirnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu amalan yang paling mudah, tapi hasilnya paling banyak. Sebab kata Syekh Nobel, kelalaianmu terhadap Allah ketika engkau berzikir lebih buruk daripada kelalaianmu saat kamu tidak berzikir. Jadi kalau kita nggak zikir itu buruk. Lalu kita lalai kalau kita berzikir kurang khusyuk, kurang yakin, maka itu lebih baik daripada nggak zikir. Karena dengan berzikir Allah akan mengangkat derajatmu walaupun kau lalai dalam zikir, kurang khusyuk, tetap diangkat, dikabulin doanya. Lanjut tiduran soalnya zikirnya. Boleh. Zikir yang penuh dengan kesadaran menuju zikir yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zikir yang meniadakan selain Allah. Jadi kalau kita zikir, apa sih zikir yang khusyuk? Enggak ada Tuhan selain Allah. Makanya kita dibimbing oleh guru, dibimbing oleh ustaz, oleh pembimbing zikir. Kalau cuma ngasih doang, zikir ini kita kasih doang. Habis itu si ustadznya kerja zikir, si muridnya dilepas zikirnya, nggak dipantau. Saya tahu ilmu. Saya tahu ini dikasih amalan nggak diamalin, saya tahu orangnya siapa, saya tahu. Tapi di situ saya doa, ya Allah, kapan waktu dia bisa ngamalin, mungkin saat ini. Karena kita ngasih zikir buat menuntun jalan hidup dia. Makanya disebut murabi. Kalau di pondok pesantren kiainya disebut murabi karena selalu dituntun. Kalau kita nggak punya murabi dalam hidup, coba kalau pondok pesantren nggak ada murabinya. Murabi itu duduk di kamar aja dia bisa lihat santri lagi ngapain. Dia bisa tahu. Makanya pondok-pondok pesantren kiainya disebut murabi. Ini kan santri. Nginapnya setiap Jumat malam, Sabtu setengah malam. Tapi dia tiap malam. Tapi dipantau tiap hari. Berarti Anda sudah punya murabi. Anda punya guru. Kalau mursyid susah, kalau murabi mudah. Jadi murabi itu mudah, tapi kalau mursyid susah. Mursyid itu harus silsilahnya, tariqahnya. Dia tidak perlu menuntut muridnya ini zikir apa enggak. Seorang mursyid dalam tarekat tidak perlu mau mengerti mau enggak, pokoknya ikut aja. Tapi seorang murabi dia harus memberikan pengetahuan kepada muridnya sampai murid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya zikir yang lalai nggak ada jadi masalah. Zikir yang lalai nggak jadi masalah. Mana Mbak zikir muslim?
sampai jam 12 tahu apa yang dibaca. Entar ngantuk, entar nggak jadi masalah, doanya dijawab. Ya, sambil marah, sambil ngobrol, sambil ngocek, sambil apa tahu segala macam boleh. Tapi pantauannya harus ada. Ada yang mantau. Kalau kamu zikir sambil tidur semaunya, sambil makan semaunya, sambil semaunya, nggak ada pembimbingnya, namanya itu orang apa? Stres, orang gila. Kenapa? Berarti dia nggak punya guru pembimbing di dalam sih. Makanya setiap Jumat malam Sabtu seminggu saya kasih 3, dalam seminggu saya kasih 3. Pantau terus itu bareng alih zikir dipantau terus. Mungkin saya kepanasan mulut tiap hari, dengerin aja itu orang zikirnya apa yang dia baca. Nah, kalau bapak-bapak masih ketemu malam Senin, malam Selasa, malam Jumat, iya bapak-bapak sebelum zikir suruh mandi, bersih hatinya, tulus hatinya, dizikir, masya Allah. Alhamdulillah. Ibu zikir kalau itu kasih zikir, jangan sesuai dengan kadarnya 100, 200, 300, insya Allah. Demikian. Mudah-mudahan manfaat. Ada yang mau bertanya?